Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi KD 31, memahami jenis-jenis pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan ya. Ini ada P-nya kurang. Perpajakan. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, Ibu berharap absensinya itu 15 menit setelah Ibu kasih absensi untuk kalian wajib diisi. Dan Ibu berharap kalian tetap semangat karena walaupun belajar di rumah tetap selalu aktif dan melihat materi-materi yang dijelaskan kepada kalian, dan apabila kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada guru yang bersangkutan ya, seperti Ibu Melda. Mana tahu ada materi yang Ibu sampaikan kurang jelas atau kurang mengerti, maka bisa kalian tanyakan. Materi kita pada pagi hari ini tentang administrasi pajak. Mungkin selama kelas 10 belum belajar pajak ya kan. Jadi kelas 11 ini kita akan mengerti, atau semalam Ibu udah menjelaskan secara men-sharing pengertian pajak, fungsi-fungsi pajak, tujuan pajak. Maka di sini Ibu akan menjelaskan lagi lebih dalam apa pengertian pajak dan mengelompokkan jenis-jenis pajak tersebut. Sekali lagi, pajak di sini bukan pajak seperti yang biasa kalian sering dengar ya. Pajak atau yang biasa setiap hari Sabtu yang ada di Tanjung Langkat, bukan seperti itu pajaknya ya nak ya. Itu pasar. Kalau di sini kita mengatakan pajak itu biasanya itu yang setiap hari kita jumpai. Kalau yang di sini pajak ini adalah, kita bisa lihat di sini banyak definisi pajak. Nanti kalian bisa lihat. Ada yang mengatakan dari Profesor Rahmat Sumitra SA, ada dari Dokter PJA, ada dari Dokter Suparman Sumawidya. Jadi Ibu rangkum aja, yaitu pengertian pajak secara umum ya, yang Ibu rasa yang lebih mantap kata-kata pajaknya itu ini dia ya. Lihat kita ini, itu pajak. Nah, pajak adalah pungutan masyarakat kepada negara yang bisa dipaksakan ya nak, dan terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal, yaitu pemberian kembali yang secara langsung kita dapatkan, bisa ditunjuk dan dipakai untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Jadi pengertian pajak itu secara umum adalah iuran uang rakyat kepada kas negara yang wajib dan dapat dipaksakan tanpa jasa timbal, yaitu jasanya itu secara langsung kita dapatkan. Nah, tidak seperti itu. Itu disesuai dengan undang-undang. Dan untuk apa itu pajak? Untuk membiayai pengeluaran negara. Lanjut ya. Nah, dapat dipaksakan ya kan? Pajak ini dipungut oleh negara, baik pemerintah maupun daerah atau pusat ya. Di sini ada fungsi dan manfaat pajak yang ada dua, ya. Ada dua, fungsi anggaran atau budget. Biasa kita sering dengar itu. Berapa budget kita? Berarti budget itu anggaran. Di sini dia bisa dilihat. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana untuk kas negara untuk membiayai pengeluaran kas negara. Makanya pajak ini dikatakan anggaran atau budgetir, yaitu untuk sumber pendapatan negara. Di sini ada sumber pendapatan negara. Kemudian yang kedua, fungsi manfaat pajak ini, ingat ada budget atau anggaran. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara. Pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak digunakan untuk mendorong kegiatan ekspor barang kan. Kemudian pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara
pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi, Bu ulangi lagi. Di sini ada fungsi anggaran, kemudian fungsi mengatur. Jadi ada dua ya, pajak tadi ya. Kemudian jenis-jenis pajak. Jenis pajak ini ada menurut golongannya. Ingat, dibaca lagi. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jadi jenis-jenis pajak ini ada golongan, ada sifat, dan ada lembaga pemungutannya. Yang pertama menurut golongannya. Pajak langsung ini adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan, berarti langsunglah dia dikenakan pajak penghasilan tersebut. Lain dengan pajak tidak langsung. Kalau pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya PPN. PPN ini ketika kita membeli suatu barang, ya, contohnya komputer dan barang-barang yang lain, maka pajak ini tidak dibebankan ke kita, bisa ke pihak ketiga atau pihak perusahaan tersebut yang menjual barang tersebut. Kemudian menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri wajib pajak tersebut. Jadi dikenai wajib pajak tersebut. Contohnya PPh, berarti orangnya lah itu, berarti subjeknya. Subjek itu adalah PPh-nya, yaitu kenapa dikatakan di PPh kalau subjektif ini? Karena PPh ini adalah pajak penghasilan, yaitu pribadi atau wajib pajak itu sendiri. Kalau pajak objektif, yaitu berkenaan pada objeknya atau suatu barangnya. Jadi Ibu garis bawahi lagi, menurut golongannya ada dua, langsung sama tidak langsung. Menurut sifatnya ada dua, subjektif dan objektif. Kemudian menurut pengelolaannya, ini udah bisa kita dengar ya, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Lihat, kalau pajak pusat itu pernah dengar PPh, PPN, itu yang dikutip yaitu oleh pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti gaji pegawai negeri, kemudian pembayaran listrik untuk jalan dan lain-lainnya ya, membayar gaji presiden dan lain-lainnya. Jadi bisa kita lihat menurut pengungut dan pengelolaannya ada pusat. Kalau pusat ini itulah biasanya kita ada PPN, penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan PBB itu sering ada yang kalian lihat, oh berarti ini yang ngutip pajak pusat. Kemudian pajak daerah. Lihat ya nak, di sini ada pajak daerah. Pajak daerah ini yang dipungut oleh pemerintah daerah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga di daerah masing-masing. Ada dua pajaknya, ada provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Kita bisa cek ya. Pajak provinsi. Nah, ini pajak kendaraan bermotor. Apabila kalian bayar pajak berkendaraan bermotor, berarti itu pajak itu untuk pajak daerah. Pajak apa lagi? Kendaraan bermotor di atas air maupun di ini pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian yang pajak kabupaten atau kota, bisa dilihat sini, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, semua ini contohnya ini berada di pajak kabupaten atau kota. Lihat pajak restoran, biasanya kalau kita makan di restoran dikenakan biaya 10%. Jangan terkejut ketika kita beli makanan bersama teman-teman. Contohnya semua biayanya itu bisa kalian lihat, oh 100.000 kalian berempat 25. Padahal di restoran itu sudah dikenakan biaya pajak 10% dari 100.000, yaitu 10.000. Jadi pembayarannya 110.000 karena sudah dikenakan pajak restoran tersebut. Jadi ada 3 tadi ya, pajak menurut golongan ada 2,
langsung tidak langsung, pajak menurut sifat, ada dua juga, subjektif dan objektif. Pajak menurut lembaga pemungutannya, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dibagi dua lagi, yaitu pajak pemerintah provinsi dan yang kedua pajak pemerintah kabupaten atau kota. Lanjut, sekarang kita bahas lagi tarif pajak. Nah, ini ya. Tarif pajak kita bahas lagi, yaitu tarif tetap. Tarif tetap ini ada 4 tarif pajak. Tarif tetap, sebanding, progresif, regresif. Tarif tetap ini tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap apapun jumlah yang dikenai pajak. Contohnya biaya materai. Biaya materai itu termasuk pajak ya. Pajak itu ada dua, berarti yang biaya materai ada yang 6.000, ada yang 3.000. Tetap dia seharga 6.000 dan seharga 3.000 rupiah. Kemudian tarif sebanding, yaitu persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besaran pajaknya proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Nah, kalau tarif progresif ini yaitu semakin besar objek pajak tersebut, maka semakin besar juga persentase pajak yang harus dibayar. Biasanya seperti ini, kita bisa lihat contohnya kendaraan roda 4 ya, mobil. Semakin mahal mobil tersebut, maka pajak yang harus dibayar pun semakin mahal. Sama seperti kalian punya kendaraan kereta ya, atau sepeda motor. Kemudian tarif regresif ini semakin kecil atau menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar atau meningkat. Lanjut, teori penerapan pajak. Di sini ada teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban mutlak, teori daya beli, dan teori pembenaran Pancasila. Di sini baru kita masuk yang di sini. Ini sering dia ya. Tata cara pemungutan pajak ada 3 ya. Stelsel nyata, stelsel anggapan, kemudian stelsel campuran. Bisa dilihat real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada pajak penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Stelsel anggaran yaitu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya 1 tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi ditetapkan besaran pajak yang terutang untuk tahun berjalan itu dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Ya. Kemudian masuk ke asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini ada 3. Asas domisili tempat tinggal, asas sumber, asas kebangsaan. Asas tempat tinggal atau domisili ini yaitu bertingkat tinggal di wilayah baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun di luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kemudian asas sumber, lihat negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal si wajib pajak tersebut. Nah, kalau asas kebangsaan ini misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Jadi orang luar negeri bekerja di Indonesia. Kemudian yang terakhir ya, ada sistem pemungutan pajak. Nah, ini ada official assessment system, ada self assessment system, dan ada withholding system. Lihat. Jadi materi-materi yang Ibu sampaikan ini diputar-putar kembali dan dilihat lagi mana yang kurang ngerti. Nanti ketika ada tugas bisa dibuka video Bu Melda ini ya. Kalau official assessment system ini yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah. Fiskus itu yaitu pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak ini terutang ada pada pemerintah, yaitu official assessment system. Kemudian kalau self assessment system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang wewenangnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Kemudian kalau withholding system ini yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus maupun bukan wajib pajak, untuk menentukan pajak yang terutang. Yaitu pada wewenang menentukan besaran pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Fiskus itu pemerintah dan wajib pajak itu diri kita sendiri. Baiklah, materi yang pertama untuk KD ini Ibu udah jelaskan sebagian. Maka minggu depan akan ada tugas. Pada hari ini hanya melihat video Ibu, apa saja yang kurang ngerti bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Materinya apa aja. Peserta pada hari ini nanti Ibu rekap berapa orang yang mengikuti. Jadi Ibu berharap semoga kalian mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan semangat sehingga pembelajaran daring kita ini sukses dan berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye 11 akuntansi.